Nih, orang yang pengikut-pengikut politik identitasnya modelnya begini nih, ya. Cacing Cina lah, apalah maksud lo? Lo dengar baik-baik. Nenek moyang Indonesia ini mendarat dari Cina Laut Selatan, bro, bukan dari Yaman Selatan. Makanya ada yang namanya lagu di Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut, gemar bertaruh, menguasai samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Bukan yang begini, nenek moyangku berasal dari Yaman Selatan, gemar mencaci maki, menguasai Monas. Bukan, ya. Kalau disemprot aparat selalu takut, ya. Jeruji adalah tempatnya. Nah, itu buat lo. Kalau buat Indonesia tadi bukan, ya. Nenek moyangku itu berasal dari Cina Laut Selatan, bukan Yaman Selatan. Nah, itu bro, itu baru benar. Kemudian satu lagi, dikit-dikit Cina, budak Cina. Lalu anda semua Arab membuat kampung Arab, membuat wisata lendir di Bogor, kalian dukung. Di mana tempat maksiat, kadrun semua, tempat kawin kontrak, tempat kumpul kebo, ya disitulah disebut kadrun Serambi Mekah. Betul? Betul apa benar? Hah? Sementara lo antek Cina, mereka datang ke Indonesia, Yaman Selatan ini datang ke Indonesia ini, udah pernah berbuat apa di Indonesia? Program apa di Indonesia yang pernah lakukan? Mesejahterakan apa di Indonesia? Menanam invest apa di Indonesia selain menanam invest kebencian? Coba orang Cina sudah sejak zaman Bung Karno dulu sudah menanam invest di Indonesia, mesejahterakan Indonesia. Banyak orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan Cina dari dulu. Lah mana perusahaan orang Yaman di Indonesia mana? Selain membuat gaduh di Indonesia, ya. Indonesia ini ramah lingkungan, bro, ya. Bhinneka Tunggal Ika ini, Indonesia ini ramah lingkungan. Kenapa orang-orang asing menginginkan tanah air Indonesia ini ramah lingkungan? Ya, jangan seenak-enaknya, dikit-dikit bawa agama, kayak lo sendiri yang paling beragama. Kami ini memiliki Pancasila ini udah menyatu semuanya, ya, udah mencakup semuanya di situ, yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, harus bersifat adil, berhati manusia, bukan pakai keledai, ya. Di situ ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, adab, ramah lingkungan Indonesia, paham lo ya? Punya adab, bukan songong seenak-enaknya mencaci maki pemimpinnya, bukan itu panutan Indonesia. Di dalam Bhinneka Sila kedua itu sudah jelas, ya, udah ada, harus punya peri kemanusiaan, bersifat manusia, jangan bersifat binatang buas di Indonesia. Lo harus paham itu, ya. Punya adab di Indonesia ini, tegakkan adab, susila, bukan dikit-dikit poligami, dikit-dikit cabuli anak kandungnya selama 7 tahun. Ini udah sifat asusila, bro, ya. Gak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Indonesia ini kenapa harus dilindungi? Pancasila ini dilindungi loh, Undang-Undang Dasar 45 loh, ya. Udah nggak bisa dirubah, harga mati itu. Ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing rakyat Indonesia ini berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, tapi memiliki Tuhan yang Maha Esa. Bukan berarti kalian berhak mengkafir-kafirkan orang di Indonesia ini, paham loh? Ya, ramah lingkungan, kemanusiaan yang adil dan beradab, manusiawi, bersifat manusia, penuh kelembutan, kasih sayang, bukan bacotnya macam binatang buas, senang mencaci maki, intoleran di Indonesia ini. Bukan itu yang diinginkan Indonesia, paham? Indonesia harus ramah lingkungan.
Ya, saya ketika video ini muncul di FYP ya, saya senang dengarnya ya. Walaupun ini ngomel-ngomel ya seorang emak-emak, tapi sangat berbobot dan ya kita butuh ya orang-orang seperti ini yang berani untuk menelanjangi ya perbuatan-perbuatan manusia-manusia yang ingin menghancurkan tanah air kita. Dan rupanya emak-emak ini ngomel karena ada yang komentar dalam video dia mengatakan, "Woi, cacing budak Cina, maling kah?" gitu ya. Ya gitulah kira-kira ya komentar yang ada di video dia, itu yang dia balas. Dan komentar ini ya ditulis oleh Kotra gitu ya 92 ya. Lalu dia ya rupanya marah ya ketika mereka mengatakan bahwa ibu ini ya katanya budak Cina gitu kan. Ya saya kaget ketika ibu ini menyatakan bahwa ternyata nenek moyang orang Indonesia itu dari Cina Selatan ya, bukan dari Yaman katanya, tapi dari Cina Selatan. Lalu saya searching di Google. Ya, saya tunjukkan dulu ya kepada kita. Saya penasaran ya, saya searching ya di Google. Ini ya. Ya. Ini dimuat oleh Media Indonesia 2021 ya. 3 teori asal usul nenek moyang Indonesia. Jadi dalam teori ini ya, ini Indonesia memiliki ragam suku dan bahasa serta karakter berbeda di tiap wilayah tempat tinggal penduduknya. Sebagian besar penduduk Indonesia tergolong dalam ras Austronesia atau rumpun Melayu. Ya, persebaran nenek moyang Indonesia diperkirakan dari wilayah selatan Tibet. Teori ini dikenal dengan teori Yunan yang menyatakan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok Selatan. Jadi pernyataan emak-emak ini ternyata tercatat juga ya. Ya saya mungkin ya tidak terlalu paham ya tentang asal usul nenek moyang. Ya ketika saya baca ini ya benar juga ya. Asal usul nenek moyang ya bangsa Indonesia. Ya. Jadi bayangkan ya ketika mereka kaum kadrun ini mulai anti Cina ya, menghina-hina orang Cina. Sebenarnya mereka ini menghina-hina nenek moyang kita juga ya. Gimana sih kawan-kawan? Ya, ini seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria, Robert Baron von Hein ya, tahun 85 sampai 68 pernah melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Dia menyimpulkan pada masa Neolitikum 2000 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi ada bangsa yang berimigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang di Madagaskar, Afrika, sampai dengan pulau ya Paskah Chile ya. Hal inilah yang akhirnya mengilhami pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Mereka yang melakukan migrasi dari Yunan disebut sebagai bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Ya, sayangnya teori Yunan masih sangat lemah dan kurang akurat. Hal itu disebabkan karena teori ini cuma berdasar pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, ya temuan benda-benda bersejarah yang mirip serta kebudayaan megalitikum saja. Ya, karena teori Yunan tidak begitu kuat ya pada akhir. Para ahli kemudian melakukan penelitian dengan pendekatan lain. Teori lain mengenai asal-usul bangsa Indonesia bisa dilihat dengan pendekatan ya kebahasaan atau linguistik. Ya, berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awal berasal dari kepulauan Formosa, Taiwan yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu.
Pada dasarnya pendekatan ya kebahasaan ini menyatakan bahwa asal usul satu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemudian ya kemungkinan besar berasal ya dari asal usul yang sama dengan bahasanya itu. Dari Taiwan bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun ya melahirkan teori yang dikenal sebagai out of Taiwan yang menyatakan bahwa asal usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Ya, dan itu ya kawan-kawan ya, saya nggak usah baca semua. Tapi setidak-tidaknya ya pernyataan dari ibu tadi bahwa ya asal usul nenek moyang Indonesia itu dari Tiongkok ya, dari Cina Selatan itu ya ada benarnya juga walaupun katanya ya itu masih lemah ya. Ya setidak-tidaknya ketika mereka menghina ya kadun-kadun ini anti Cina, hina Cina ya. Mereka sama dengan ya menghina nenek moyang kita gitu loh. Ya. Kaum-kaum oknum-oknum Arab ini ya. Tapi yang anehnya Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini kebanyakan lebih menghormati orang-orang dari Arab, dari Yaman ketimbang nenek moyang. Ya, atau suku dari nenek moyang mereka gitu loh. Nah, ini yang menarik ya. Saya masih terbingung-bingung ini ya. Terlepas ya masih katanya masih lemah sejarah bahwa nenek moyang Indonesia dari suku ya Tiongkok Selatan. Tapi setidak-tidaknya ya kalau misalnya itu benar ya kita janganlah ya menjadi orang yang suka membenci ya orang lain, suku tertentu ya. Saya tidak benci juga ya dari Yaman, dari Arab ya, saya nggak benci, cuman saya heran kenapa orang Indonesia itu begitu benci ya sama yang namanya orang China ya. Padahal kita tahu bahwa orang China ini walaupun ada oknum-oknum tertentu yang mungkin jahat, tapi sudah banyak ya membantu perekonomian, bahkan mereka itu menjadi kekuatan ya perekonomian di Indonesia. Bahkan investasi-investasi di Indonesia ini ya, tambang-tambang besar di Indonesia ini dipegang oleh orang China. Orang China berani ya untuk menggelontorkan uang mereka untuk berinvestasi ke Indonesia, dan ribuan bahkan jutaan orang Indonesia sudah bekerja cari makan gitu loh. Lalu seperti ibu tadi katakan, lalu orang Yaman apa yang mereka bikin di Indonesia? Yang terjadi adalah demo, hancur-hancurin ya kelompok-kelompok Yaman ini ya, hancur-hancurin fasilitas negara. Lalu yang anehnya orang Indonesia malah sanjung-sanjung ya kan. Itulah kawan-kawan ya. Ya, saya rasa video ini bisalah ya mencerahkan kita ya, jadilah cerdas dan waras, jangan sampai kita diperbudak ya oleh budaya-budaya luar lalu kita meninggalkan budaya Indonesia kita. Indonesia itu adalah ya orang-orang yang seharusnya ramah, toleransi ya. Sebelum ya gelombang Arabisasi ini datang ke Indonesia, saya merasakan ya tahun-tahun waktu saya masih sekolah SMA, toleransinya sangat tinggi ya. Tapi lihat ketika gelombang Arabisasi datang ke Indonesia, para Wahabi ya, khilafah, wah itu langsung melakukan pemetaan. Muncullah kafir kafir, bunuh-bunuh, halal darah, budaya kita digerus ya, dirusak, dan katanya itu bukan budaya surga. Itu kawan-kawannya ya. Dan puji Tuhannya ya, Kristen ada di Indonesia ini dan tidak pernah memaksakan budaya dari Yahudi ya. Tetapi budaya Indonesia begitu dihargai di Indonesia ini, begitu dicintai oleh orang-orang Kristen di Indonesia, karena memang misi kekristenan ya, misi Yesus bukan untuk mengubah budaya ya, tetapi mengubah karakter seseorang,
merubah hidup seseorang untuk semakin baik, semakin bermanfaat bagi orang lain, dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Bukan bunuh halal darah, lalu tiba-tiba masuk surga. Oke, begitu dulu video singkat dari Pavel 88 Channel. Salam sejahtera, salam waras. Dukung terus Pavel 88 Channel, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami. Semoga apa yang Sobat Waras tabur ya itu akan terus ya berguna untuk pembangunan gereja yang sedang kami kerjakan di pedesaan, dan nama Tuhan dipermuliakan tentunya. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye.